kembali membuat semua orang terpukau dengan mencetak 2 gol melawan Girona. Sebuah brace berkelas yang menampilkan kualitas tingkat tinggi dari pemain asal Inggris ini. Pergerakan yang cerdas serta kemampuan membaca permainan membuat Bellingham kembali bersinar. Sosok pemain berusia 20 tahun ini mengingatkan publik pada aksi Ricardo Kakak. Carlo Ancelotti bahkan menilai keduanya punya karakter permainan yang serupa. Bagaimanakah proses mengejutkan Jude Bellingham menuju reinkarnasi dari sosok Ricardo Kakak? Dianggap sebagai jelmaan baru Ricardo Kakak. Jude Bellingham mulai dianggap sebagai reinkarnasi dari sosok maestro Brazil yakni Ricardo Kakak. Komparasi ini muncul saat Real Madrid mulai beralih ke formasi 4-4-2 berlian. Carlo Ancelotti meninggalkan pakem 4-3-3 untuk menyongsong ambisi baru bersama 4-4-2 berlian. Don Carleto sudah mematenkan formasi ini sejak melatih AC Milan di era 2000-an. Dengan formasi yang sama, Bellingham dan Kakak beroperasi sebagai pemain nomor 10. Dengan posisi ini, Bellingham diberikan kebebasan untuk menusuk ke pertahanan lawan. Dirinya punya pergerakan cerdas untuk menemukan celah kosong di kotak penalti lawan. Buktinya, sang pemain sudah mencetak 16 gol di dalam kotak penalti lawan. Mirip seperti Bellingham, Kakak juga diberikan peran nomor 10 saat Ancelotti melatih AC Milan. Pemain asal Brazil ini juga diberi kebebasan untuk menjelajah area lapangan oleh Don Carleto. Kakak juga sering memanfaatkan celah yang dibuat oleh pertahanan lawan. Mantan pemain Sao Paulo ini akan mengincar ruang kosong di belakang bek lawan. Alhasil, pergerakan cerdas ini membuat Kakak bisa menciptakan peluang golnya sendiri. Di AC Milan, dirinya juga menopang duo striker maut, yakni Filippo Inzaghi dan Andriy Shevchenko. Jude Bellingham dan Ricardo Kakak tidak hanya bermain dalam formasi yang sama, namun secara karakteristik permainan, keduanya juga disinyalir memiliki kemiripan. Pasalnya Bellingham dan Kakak sama-sama punya kemampuan apik saat mendribel bola. Keduanya suka berlari ke kerumunan pemain lawan untuk melewati mereka dengan dribble cepat. Bersama Real Madrid, Bellingham sering mempertontonkan aksi dribble lincahnya. Salah satunya terjadi saat membobol gawang Napoli di Stadio Diego Armando Maradona. Bellingham menggiring bola dari tengah lapangan untuk menghindari halangan 5 pemain Napoli. Sampai di depan gawang, dirinya melakukan penyelesaian akhir yang berkelas. Sama seperti Bellingham, Kakak juga dikenal karena memiliki dribble bola yang lengket di kakinya. Mantan pemain kelahiran Gama ini benar-benar mematikan dalam situasi 1 lawan 1. Kakak memang tidak punya dribble mencolok seperti Ronaldinho atau Neymar Junior. Namun dirinya punya gerakan efektif serta kecepatan untuk dengan mudah mengelabui lawannya. Salah satu potret dribble cantik Kakak tersaji di Liga Champions 2006-2007 kontra Manchester United. Kakak hanya butuh 3 sentuhan untuk membuat lini pertahanan setan merah amburadul. Gerakan lincah serta sentuhan presisinya membuat Gabriel Heinze dan Patrice Evra kocar-kacir. Akselerasi brilian Kakak lalu diakhiri dengan penyelesaian akhir yang akurat ke gawang setan merah. Bukan hanya secara gaya main, Bellingham dan Kakak juga sama-sama bertinggi 186 cm. Dengan fisik yang jangkung, keduanya masih dibekali kecepatan dan akselerasi yang lincah. Lantas, jika Carlo Ancelotti sempat membandingkan Bellingham dan Kakak dalam sebuah komentar. Kakak masuk ke kotak penalti lebih banyak saat menguasai bola. Dengan Kakak, sistemnya sedikit berbeda, namun Kakak sangat bagus saat menguasai bola. Sementara Bellingham punya pergerakan tanpa bola yang efektif, tutur Don Carleto. Disamakan dengan Bellingham, Kakak mengaku jika gelandang asal Inggris ini punya bakat yang luar biasa. Saya menyukai permainan Bellingham. Dirinya masih muda dan sudah punya kualitas yang impresif. Bellingham selalu berdiri di posisi yang tepat dan lebih dekat dengan peluang gol, puji Kakak. Dominasi Jude Bellingham yang sempat meredup. Setelah dipuji habis-habisan dalam setengah musim, performa Jude Bellingham justru meredup. Pemain kelahiran Stourbridge ini hanya mencetak 1 gol dari 5 laga terakhir di La Liga. Bahkan, gol tunggal tersebut hanya mampu dicetak Bellingham dari titik putih saat melawan Almeria. Padahal di 3 bulan pertamanya bersama Real Madrid, sang pemain kerap memecahkan rekor gol. Bellingham berhasil melampaui rekor gol Cristiano Ronaldo dan Alfredo Di Stefano. Kedua striker legendaris Los Blancos ini hanya membukukan 13 gol dari 15 laga awal membela El Real. Sementara Bellingham menorehkan 14 gol dalam 15 pertandingan awalnya di Real Madrid. Namun dalam 8 laga terakhir, sang pemain tak kunjung mencetak gol lewat situasi open play. Lawan-lawan Real Madrid menemukan cara untuk membatasi pergerakan Bellingham.
Mereka menutup celah-celah kosong serta bermain dengan garis pertahanan rendah atau low block. Alhasil, Bellingham tidak punya banyak ruang kosong untuk diserang. Lawan memilih untuk menumpuk banyak pemain di lini pertahanan agar Bellingham kesulitan bergerak bebas. Saat itu, mantan pemain Birmingham ini juga ditempel lebih ketat dibanding sebelumnya. Namun, meski dalam masa paceklik gol, sang pemain tetap memberi kontribusi vital untuk Los Blancos. Bellingham masih bermain Spartan serta menampilkan etos kerja tinggi di lapangan. Pemain berjuluk Belly Goal ini juga tidak segan melakukan aksi tackle atau intercept untuk merebut bola lawan. Selain melakukan aksi defensif, Bellingham berusaha lebih kreatif dengan menyumbang assist. Sepanjang Januari, sang pemain tercatat sudah memberikan 3 assist untuk rekan-rekannya. Kembali bersinar di laga krusial perburuan gelar juara. Meski mengalami penurunan performa, Jude Bellingham tetap menjadi bagian vital dalam permainan Real Madrid. Pasalnya, sang pemain bisa memberikan banyak peran untuk Los Blancos. Di laga melawan Almeria, Bellingham bermain lebih ke depan untuk menyokong serangan El Real. Sementara melawan Getafe, dirinya digeser dari posisi aslinya untuk bermain lebih ke dalam. Alhasil, Bellingham berperan sebagai pengatur tempo di lini tengah Los Blancos. Sang pemain juga mendapat peran berbeda untuk bermain lebih melebar saat melawan Atletico Madrid. Di musim ini, sang pemain memang beberapa kali menempati posisi di luar nomor 10. Bellingham pernah dipindah posisi sebagai gelandang kiri dan winger kiri. Sejak membela Borussia Dortmund, Bellingham memang piawai memainkan banyak peran. Dirinya bisa menjadi gelandang nomor 8 dalam skema 3 gelandang di lini tengah. Kadang Bellingham juga menempati posisi nomor 6 sebagai gelandang jangkar. Meski fleksibel bermain di banyak posisi, sang pemain sempat memberitahu posisi favoritnya di lapangan. Saya lebih nyaman bermain di posisi nomor 8 sebagai gelandang box to box dan punya peran yang lebih besar di wilayah pertahanan lawan, tegas Bellingham. Sinar terang Jude Bellingham akhirnya kembali hadir di laga genting melawan Girona. Klub asal Katalan ini sedang menjadi pesaing berat Real Madrid dalam perburuan gelar La Liga. Sebelum laga ini berlangsung, kedua tim hanya terpaut 2 poin di papan klasemen. Kemenangan mutlak harus diraih Los Blancos jika ingin menjauh dari kerajaan Girona di pacuan gelar juara. Los Blancos kemudian berhasil meraih poin penuh atas Los Gironistas dengan skor telak 4-0. Di laga ini, Bellingham menjadi bintang dengan menyumbang 2 gol. Gol pertama yang dicetak Bellingham berasal dari pergerakannya yang cerdas. Dirinya berlari menusuk pertahanan Girona sebelum menerima umpan terukur dari kaki Vinicius Junior. Setelah itu, Bellingham mengecoh Paulo Gazzaniga sebelum melakukan penyelesaian akhir yang terukur. Belly Goal kembali menjadi momok menakutkan untuk Girona di menit 54. Berawal dari bola muntah sepakan Vinicius, Bellingham berhasil menyarangkan gol keduanya di laga ini. Dengan tambahan 2 gol, sang pemain kini sudah mengoleksi 20 gol untuk Los Blancos. Bellingham berhasil menyamai rekor gol David Beckham yang pernah 4 musim membela Real Madrid. Beckham hanya mampu mengemas 20 gol dari 155 laga untuk Los Blancos. Dengan dilabeli sebagai jelmaan Ricardo Kaka, apakah Jude Bellingham akan menghidupkan era kejayaan pemain nomor 10 klasik di sepak bola modern?